sekolah yang baik Le, kalau bisa jadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu gajinya nggak pernah dimakan warung katanya. Harusnya itu setelah undang-undang diundangkan 2003, 10 tahun kemudian itu sudah selesai. Tapi budgetnya itu nggak ada, nggak diprioritaskan. Karena guru itu aktivator, motivator, kemudian culture builder. Sejak undang-undang Sejinasi itu guru itu dianggap sebagai profesi. Sebagai bangsa sebenarnya prihatin saya itu. Lo profesi kok honorer. Hanya guru aja. Dan yang menyediakan honornya itu rendah. Ada yang honornya ada 150.000, 200, itu 3 bulan sekali diberikan. Bahwa ke depan itu guru harus diberdayakan, sistemnya harus dibenahi sesuai dengan undang-undang. Karena guru yang baik itu bisa mengemas kurikulum yang amburadul menjadi program pelajaran yang baik. Tapi guru yang tidak baik, kurikulum yang baik pun malah gak bisa menjadi program pembelajaran yang baik. Sindiran Bank Dunia bahwa kita masuk ke fenomena schooling without learning. Oase menghadirkan para narator yang memiliki pengalaman di bidang edukasi, literasi, dan juga kepemimpinan. Dengan satu visi, berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga menginspirasi. Halo teman-teman sekalian, senang sekali kita ketemu di podcast Oase. Edisi ini episode spesial karena episode ini tayang di bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan tamu saya di podcast Oase kali ini adalah orang yang sudah cukup lama malang melintang di dunia pendidikan. Beliau adalah Profesor Suyanto. Oke. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Yang tamu saya atau sampean? Dua-duanya tamu karena Prof. Suyanto ini juga seorang podcaster. Jadi beliau ini juga seorang podcaster, punya akun channel podcast di YouTube beliau. Nanti bisa dilihat, bisa dicari, bisa di-browsing. Ya. Oke, Prof. Jadi Ya. saya berterima kasih karena Prof sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan. Beliau ini sekarang baru saja dilantik bulan Maret yang lalu sebagai Ketua Dewan Pendidikan Nasional. Selamat ya, Prof ya. Ya, terima kasih. Di usia yang sudah 73 tahun ini ternyata masih punya semangat yang luar biasa untuk mengabdi pada negeri ini. Insya Allah. Semoga Indonesia tetap baik-baik saja, meskipun sekarang kalau kita lihat, dengar, rasakan di luar mungkin rasanya tidak baik-baik saja, tetapi kita harus tetap punya optimisme ya, Prof ya. Ya, optimis. Oke. Baik, Prof, sebelum saya bicara panjang tentang dunia pendidikan, saya ingin mulai dulu dari sebuah pertanyaan yang sifatnya personal. Prof kan dosen di Universitas Negeri Jakarta sampai kemudian menjadi guru besar. Ya. Bisa mungkin Prof cerita siapa yang menginspirasi, mungkin ada momentum atau keluarga, mungkin ayah ibu yang membuat Prof kemudian memutuskan menjadi guru atau dosen di sini. Wah, sampean ngomong begitu merinding saya karena inspirator utama saya itu adalah ibu saya ya. Jadi ibu saya itu the best woman in the world. Dan saya sangat dekat dengan beliau. Kuncinya itu adalah visi ya. Jadi ibu saya itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, alias buta huruf. Tapi punya visi yang luar biasa. Sehingga orang satu kampung itu yang sekolah itu ya keluarga saya ya. Dan keluarganya Pak Lurah. Zaman dulu ya, bayangkan. Saya tahun 79 sudah sekolah di Boston University, kemudian dilanjutkan ke Michigan State. Itu sampai masih SD ya. Itu kalau tanpa diberi landasan visi ibu saya itu nggak bisa. Bekerja keras, dia visinya itu ingin keluar dari pekerjaan dia yang sangat-sangat fisikal dan berat. Tapi dilakukan dengan luar biasa. Jadi Prof kalau boleh tahu, ibu bekerja sebagai? Dia itu andai kata sekolah, saya kira pasti cerdas. Dan karena tidak sekolah pun menunjukkan
kecerdasannya punya indera-indera yang orang lain nggak punya untuk memecahkan masalah. Beliau bekerja sebagai pedagang ya. Misalnya zaman dulu gula merah itu kan diperdagangkan dari satu tempat ke tempat lain. Dia itu menggendong dengan beban sekitar 50 kilogram sepanjang 22 kilometer di hari-hari tertentu. Bahkan berangkat pagi pernah dibegal orang. Ya, dibegal orang itu lari dengan beban yang seperti itu. Tapi visinya ialah suatu ketika dia mampir di komplek pabrik gula. Langganannya ya, masukin gula itu. Dia duduk, kan pabrik gula itu pakai tegel ya, bersih, sejuk itu. Dia mendapatkan hidayah Allah mungkin. Dia berjanji pada dirinya, anak-anak saya akan saya sekolahkan supaya bisa menjadi seperti yang memiliki komplek itu loh. Ya, pabrik gula itu kan mewah pada waktu itu. Ya gitu aja. Sehingga terus akhirnya setelah gede lalu dikemas dengan pragmatisme. Sekolah yang baik kalau bisa jadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu gajinya nggak pernah dimakan warung katanya. Sehingga mendidiknya keras, sehingga tidak ada saya di zona nyaman seperti anak-anak sekarang. Keras, pokoknya keras, bekerja keras dalam arti fisik karena di desa ya. Saya biasa mikul pupuk dari rumah ke sawah. Saya biasa membaca gitu. Biasa setiap saat memandikan sapi. Karena ibu saya itu quote unquote orang yang berpunya di lingkungan itu. Ya tentu saja artinya punya banyak sapi yang ditaruh di penduduk. Penduduk itu antri minta supaya dibelikan sapi. Itu hanya untuk diambil tenaganya saja untuk garap sawah itu. Nggak minta dibayar apa-apa zaman dulu. Itu antri ya. Jadi, ya gitulah. Jadi nilainya adalah kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Ibu saya itu yang utamanya. Tidak boleh menggantungkan event saudara. Sejak kecil itu sudah diberi wawasan, kamu harus mandiri, pinter, jangan sampai kamu bodoh dan menjadi orang miskin yang ketika datang ke saudara, 1 kali, 2 kali masih ditemu. Kalau 2 kali, sudah enggak. Karena kamu miskin. Sudah diberi pelajaran begitu loh. Ya saya itu. Ya setelah saya akhirnya ya paham apa yang dimaksud ya saya ikuti terus. Jadi bertanggung jawabnya itu apa? Saya kan sudah kuliah di sini. Misalnya kuliah di sini ini kan bawa SPP. Nggak ada ibu saya ketika saya minta uang itu langsung kasih duit. Kebutuhannya berapa? Walaupun semua kebutuhan uang dikasih. Harus do something. Misalnya di desa itu ada gaplek, kan gaplek ya. Ya ketela yang dikeringkan banyak sekali karena tempat saya petani yang sawahnya banyak lah gitu, ladang banyak itu. Jadi kalau mau tolong jualan gaplek itu dari saya ke Mauspati itu 5 kilo. Pada waktu ada jalan itu ya saya bawa 1 karung itu kira-kira ya beratnya 40 kiloan lah, ditaruh di sepeda itu. Tahu nggak? Sepeda loh. Ya sepeda ontel unta itu. Ya. Ya itu dijual ke tukang pul gaplek. Kebetulan waktu itu ada gudangnya Cina gitu ya. Saya jual ke situ. Tapi apa? Karena jalannya itu batu-batu lepas itu. Sepeda itu kan ditutup begini. Ya. Karena kena batu jomblang itu loh. Naik gitu. Waduh, saya putus asa sekali. Hampir nangis-nangis gitu. Tapi harus dijalani. Misalnya ada ibu saya itu sense-nya suatu ketika sense bisnisnya juga bagus. Sampai tahu gerobak ya peti dari kayu yang 2 meter kali 3 meter tingginya 1,5 meter dikasih kedelai itu saya kira kan kibik kan itu ya kan besok mau pulang kapan nih ke Jogja ya sudah sekarang kita jual kedelai
suruh ngeluarin kedelai itu dari gerobak itu, sama masuk gerobak itu, padahal debunya luar biasa. Hikmahnya sehat. Karena dididik dengan environment yang menantang itu. Ya itulah, misalkan saya pulang, ini ya uangnya untuk 1 semester. Diberi sekaligus bayangkan. Ini kalau habis di bulan pertama terserah kamu hidupnya. Jadi terpaksa kita harus memanage uang. Kalau sakit, ya seperti pegawai negeri aja. Kalau sakit, saya berobat, ada kwitansi dikirim, ganti. Reimburse. Sama model reimburse. Tapi doanya luar biasa. Saya selalu minta doa itu. Dan setiap ujian jadwalnya saya kirim pada kakak saya, dia kan nggak bisa baca. Ini ujiannya gitu. Bahkan sampai saya di Amerika juga begitu. Saya tugas apa dalam bahasa Inggris juga ya. Apalagi bahasa Indonesia saya nggak ngerti, apalagi bahasa Inggris. Gajakan kakak saya. Itu artinya semangat saya luar biasa. Jadi apa yang perasaan saya setelah doa ibu saya, apa yang saya pelajari itu keluar gitu loh. Itu sebenarnya ada teori modernnya yang disebut self-fulfilling prophecy. Ya kan? Orang kalau berpikir sesuatu yang positif terjadi. Karena apa? Karena perilaku kita itu akan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Terjadi, wah, jadi saya bangga sekali jika saya sukses sejak di mahasiswa. Saya itu terus saja dan mendapatkan penugasan-penugasan itu, alhamdulillah nggak ada cara-cara yang ribet-ribet, selalu ada. Misalnya terpilih rektor, maaf ya, bukan menyombongkan ya, ini fakta ya. Terpilih rektor, kemudian dirjen yang anggarannya wow 23 triliun itu semua. Itu bukan uang semua, nggak ada yang godong atau fotokopi. Itu mudah karena doa itu. Jadi message saya ya kepada para pemirsa, doa ibu itu luar biasa. Dan jangan menyakiti. Luar biasa. Itu artinya kalau seperti ya dalam ajaran apa memang begitulah. Jadi doa beliau itu pilihan waktu itu pilihan ke UNY siapa yang dorong? Saya dulu daftar juga di UGM di Jember. Saya akhirnya pilih Jogja. Waktu itu Jogja. Saya karena lingkungan saya lingkungan guru ya. Kakak saya guru, dan guru pada waktu itu sangat terhormat. Kakak saya itu luar biasa. Guru itu gak dipanggil nama, guru gitu loh. Jadi ini piye Ru? Aku ada masalah di kampung-kampung itu, dan banyak fan-nya. Fan-nya di desa. Saya okelah, saya akan jadi guru nanti. Tapi dalam perjalanannya nilai saya kan baik, Mas. Saya setiap tahun itu di mahasiswa itu selalu menjadi juara. Dulu sebutannya ini sudah nggak tepat sekarang ya. Mahasiswa teladan. Saya selalu menjadi mahasiswa teladan. Setiap tahun, nggak pernah tidak. Itu bangganya kalau disebut umumkan, dijejer-jejerkan, ya ada ya seperti Pak Sadiman, kemudian ada lagi siapa itu ya, Gani Johan, orang IPS, banyaklah satu universitas itu. Sehingga itu punya medali, terus saya foto kirimkan ibu saya, kan ibu bangga. Tapi ibu saya itu juga ngerti leadership system dengan menggunakan insentif itu loh. Wah, kamu terus diberi hadiah gitu. Oh gitu ya? Iya, padahal orang buta huruf ya. Tapi paham, saya nggak tahu ilmunya dari mana. Tapi ibu saya itu orang top. Jadi itu buat saya. Tanpa pendidikan yang keras, yang visioner, yang juga bertindak sebagai teman, bisa curhatku, nggak mungkin saya bisa jadi orang seperti ini. Cita-cita guru, tapi karena berperilaku baik secara akademik, dan saya kan juga aktivis ya, maka senior saya yang namanya Profesor Yudi itu saya sangat disayang dan diarahkan untuk belajar bahasa Inggris. Saya sangat di-drill di mana-mana, di-train. Beliau ngajar di kelas mana saya untit aja, saya dengarkan gitu. Alhamdulillah akhirnya
saya bisa mempunyai bahasa Inggris pada waktu itu, saya tes pertama itu ya terbaik di Jawa Tengah dan DIY. Bukan karena pinter, terbaik di antara yang buruk. Karena nggak tertarik orang ikut. Itu sampai ketika pengumumannya tesnya itu ALIQ pertama itu. Tes itu kalau salah denda 1, kalau salah pokoknya -1. Saya nilainya 95. Berarti apa tuh? Saya sampai didatangi atas pendidikan dan kebudayaan Amerika. Namanya masih terngiang-ngiang saya. Namanya Linda Jewell. Jadi saya tanya-tanyakan dia sudah akhirnya jadi diplomat di mana gitu. Dengan Profesor Dr. Harsha Bhakhtiar. Harsha Bhakhtiar UI ya. Ya di UI. Nah itu diwawancara terus Prof. Harsha itu bilang begini, aku juga nggak kenal Prof. Harsha. Itu akibat dari sistem dari kedutaan itu dibawa untuk mewawancara saya itu akan disekolahkan di Amerika. Mas, sampai nanti sekolah master ya, nggak usah pulang. Maksudnya saya bilang gitu, lulus master langsung doktor. Siap, Prof. Ya, Prof. Sampai rumah Mas, saya nggak bisa tidur semalaman. Aku orang desa, tak ada orang Butauru. Kok ada orang bilang begitu? Nggak bisa tidur. Ya ampun, saya bangun pagi itu tulang-tulang saya itu linu-linu. Ya, apa linu-linu? Karena sebenarnya gizinya kurang baik. Itu juga inspiratif sekali itu. Banyak orang yang memberi inspirasi sehingga mendorong, sehingga lingkungan itu sangat penting. Seperti senior saya Prof. Yudi itu tadi, itu mendorong untuk memberikan capacity building tentang bahasa Inggris. Terus Dr. Harsha bilang begitu, semangat sekali. Walaupun prakteknya setelah sekolah di Amerika, waduh, sulitnya Masya Allah. Karena bahasa Inggris itu kan dari TOEFL aja. Ya betul. Kuliah itu so complicated. Iya. Ketika saya tanya, profesornya itu sangat mengapresiasi. Orang Amerika itu kan gampang mengapresiasi. Betul. So ya, that's good. Your question is very very good. Saya bisa bertanya tuh saya susun sendiri, saya konstruksikan sendiri sehingga milih kata-kata yang biasanya di TOEFL itu keluar gitu. Jadi good question. Tapi apa yang terjadi? Setelah dijawab, saya nggak tahu apa jawabannya. Luar biasa. Tapi itu sangat menginspirasi ya. Tapi kan itu juga ada inspirasi lagi. Saya kan di training tambahan di language centernya dia di Boston University itu. Akhirnya bukan yang ya di situ antara lain. Tapi akhirnya guru besar saya itu juga memberi motivasi yang luar biasa. Your English is much better katanya. Jadi tambah seperti di awang-awang, nggak lemah. Ya, karena sedihnya ya sekolah di Amerika susah itu. Saya itu kalau berangkat sekolah itu 2 kilometer jalan kaki. Pulang itu sampai badan saya itu kuras kayak pemain. Selama 1,5 tahun master ya. Saya itu nggak tahu tiba-tiba itu sampai aja gitu. Selama perjalanan itu saya tahu apa itu nggak sadar. Saking sedihnya. Kalau makan juga begitu. Tiba-tiba kenyang aja. Saya makan apa, nikmatnya apa gitu. Nggak paham. Dan bahkan saya berdoa, ya Allah, berilah saya sakit kecil-kecilan. Supaya dikirimkan pulang. Karena kalau dikirim sakit tuh bermartabat lah. Dikirim pulang karena sakit. Bukan karena gagal. Iya. Tapi doanya tidak dikabulkan kan? Ya akhirnya ya doa itu nggak dikabulkan. Tapi saya kan Mas. Al-Quran itu inspirasinya. Yes. Kenapa ya? Saya minder. Saya tuh. Akhirnya saya nyoba di Al-Quran lah. Karena di surat Al-Imran lah. Saya ketemu ayat yang kecil. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan rendah hati, jangan putus asa gitu. Asal kamu beriman. Ya sudah saya bangkit. Walaupun saya nggak tahu saya itu beriman atau enggak. Akhirnya. Nah oke ya. Itu bonus jawabnya gitu. Lalu pertanyaan yang sebenarnya yang mana? Prof, jadi saya tuh pengen tahu kalau dibawa ke sekarang sini ya, pengalaman Prof tadi itu. Ekosistem. Berarti Ibu Ya. itu benar-benar mendukung. Nah sekarang
di lingkungan situasi kondisi saat ini banyak anak-anak kita itu yang dikritisi lah gitu ya, kurang tahan banting lah, generasi strawberry lah, ini itu dan segala macam, inisiatif kurang dan segala macam. Ini kalau tadi dikorelasikan dengan cerita Prof. Yanto tadi, ini gimana pendapat Prof. Yanto? Ya karena tantangannya beda, Mas. Oke. Jadi soal hidupnya beda, tapi bahwa hard work dan karakter itu penting. Karakter saya yang saya dapat dari lingkungan itu adalah tidak mudah menyerah, petarung, ya tidak mudah ya. Sekarang generasi strawberry itu dikritik bahwa generasi yang suka di zona nyaman, Suka di zona ya nyaman. comfort zone. Ya. Nah itu harus guru orang tua punya strategi pedagogi yang lain. Jangan misalkan aja di kerja hard work itu malah balik saya kira. Jadi dicari apa sebetulnya minat mereka, hobi mereka, daya tarik mereka, kan gitu. Tidak bisa kita mendidik seperti ya sama saja seperti pemimpin itu ada zamannya. Zaman tertentu dia cocok untuk itu. Ya, zaman ada pemimpin juga memiliki zaman yang sesuai. Sehingga anak-anak sekarang tentu kalau dididik seperti saya dulu, Ya. saya kan stroke lah. Muntir Prof ya. Oh ya, kalau dimarahi aja malah pergi dari rumah. Anak-anak sekarang ini. Iya. Isunya jadi isu mental health gitu ya. Ya, jadi harus beda, punya pedagogi yang beda. Kuncinya adalah dialog. Kuncinya di dialog. Ya dialog. Kalau nggak pernah punya dialog, kita kehilangan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap mereka tentang apa toh yang ke depan itu. Nah, itulah yang sekarang miss. Sehingga saya juga akan menulis setelah edisi hari ini, saya akan menulis bagaimana peran orang tua dalam konteks menjaga supaya anaknya itu tetap bisa memiliki proses penguatan karakter sesuai dengan sekolah, bisa berefleksi. Nah, kelemahan kita kan pembelajaran selama bertahun-tahun itu refleksi itu jarang dilakukan. Ya. Makanya pembelajaran mendalam datang untuk membuat pendekatan yang lebih kontekstual, lebih bisa membawa anak itu bisa memecahkan persoalan-persoalan untuk hidup, penghidupan dan kehidupan. Hidup, penghidupan dan Ya, kehidupan. hidup, penghidupan, kehidupan. Hidup itu artinya dia sehat, Ya. hidup ya, biologically. Ya. Lalu penghidupan itu ya punya pendapatan, ya ekonomi lah, Ekonomi. aspek sosial ekonominya. Karena sekarang itu kan kalau ekonominya nggak baik, saya kira itu sumber kerentanan pertikaian keluarga, saya kira. Jadi orang berkeluarga itu nggak cukup dengan cinta aja ya. Kalau cinta saja tidak ditopang oleh kekuatan ekonomi, saya kira 3 bulan sudah mulai goyah, 6 bulan sudah mulai berdiskusi keras. Jadi tidak cukup memakan cinta. Oke. Lalu itu penghidupan, lalu kehidupan itu sistem dalam masyarakat. Kita harus baik dengan banyak orang, ya punya social engagement supaya sehat. Orang sehat itu harus mempunyai kelibatan kemasyarakatan. Jadi saya pengen mengelaborasi lebih jauh tentang pembelajaran mendalam nih Prof. Oke. Dikaitkan dengan tadi situasi dan kondisi, perbedaan generasi, terus kemudian bagaimana karakter anak-anak sekarang. Nah, yang disebut-sebut oleh Kementerian Pendidikan itu adalah ini pendekatan, bukan kurikulum. Bisa Prof menanggapi dulu, gimana nih pendekatan ini di level eksekusinya Prof di lapangan? Ya, insya Allah ya, karena kalau saudara membaca naskah akademik itu,
Itu yang mimpin kan saya itu. Nggih. Itu perumusannya itu. Sehingga saya itu selalu di mana-mana itu diplot sebagai ketua yang itu nggak ada SK-nya. Orang ngumpul-ngumpul, "Udah Pak Yanto ketuanya." Saya nggak tahu. Ini juga di Dewan Pendidikan juga seperti itu. Ketuanya Pak Yanto aja. Nah, jadi kayak takmir masjid lah. Siapa yang usul suruh jalanin. Ya jadi ini pendekatan itu dalam arti bukan kurikulum. Artinya pembelajaran dalam itu bisa digunakan untuk implementasi segala macam kurikulum itu loh. Karena sehingga framework-nya itu kan sebagai pendekatan. Karena ada yang menyederhanakan berapa itu 8334 katanya di media sosial, walaupun itu juga misleading katanya that's so easy. Pembelajaran dalam deep learning misalnya 8334 sudah nggak perlu kemana-mana. Kalau tahu 8334 itu oke, itu modal awal karena tahu bahwa dia harus ada 8 dimensi profil lulusan, kemudian ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, dan ada 4 kerangka pembelajaran itu. Oke. Sehingga kalau itu dilaksanakan, memang benar-benar bahwa kita bisa membuat mata pelajaran itu meaningful sesuai dengan prinsipnya. Kemudian pengalamannya itu bermakna. Akhirnya pengalamannya kan harus membelajarkan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bayangkan, itu luar biasa itu. Dan ketika saya membawa rombongan guru ke Australia, ke Sydney ya, untuk melihat best practice di sana, itu memang pembelajaran mendalam itu hebat dilaksanakan di sana itu, sehingga siswa itu betul-betul memiliki engagement. Jadi itulah pendekatannya, dan itu kita kan sebagai respon, salah satunya adalah sindiran Bank Dunia bahwa kita masuk ke fenomena schooling without learning. Sampai rame-rame ke sekolah, gurunya heboh setiap hari, make up, sisir-sisir, konten, bawa ke sekolah, tapi nggak menghasilkan apa-apa di mata siswa. Siswa nggak belajar apa-apa gitu. Bahkan ditanya tujuannya aja nggak tahu loh. Terus sekarang itu memang begitu. Jangankan siswa. Saya misalnya ceramah di 800 kepala sekolah dan pengawas. Ya, itu diceramain supaya tahu pembelajaran mendalam. Apa itu ya? Ini test case-nya. Saya tanya kepada mereka, siapa yang sudah pernah melihat naskah akademik pelajaran mendalam? Ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan itu kira-kira ya 20 orang. Kalau 800 kurang 20 itu masih 780 pemerintah. Oke, setelah itu dia 20. Lalu saya tanya, siapa yang belum pernah melihat naskah akademik? Gak ada yang angkat tangan. Harusnya yang 780 itu angkat tangan. Mengapa nggak angkat tangan? That's the problem. Akhirnya saya bilang, belajar mendalam sebagai pendekatan itu antara lain membasmi apa yang sedang terjadi ini tadi. Mengapa? Saya tanya dengan bahasa yang jelas sampai nggak menjawab. Sampai semua itu di planet mana? Saya bilang gitu. Jadi ditanya yang siapa yang sudah nggak jawab, siapa yang belum nggak jawab. Bukan berarti mereka nggak tahu, bukan berarti. Karena nggak ada refleksi diri, kemudian nggak bisa mengakui apa yang sedang melanda dirinya sendiri, takut mengatakan bahwa belum itu adalah takut. Itulah pendekatan yang hebat belajar mendalam itu. Sehingga nggak boleh terjadi. Sehingga disimbolkan pada pengalaman belajar itu. Sehingga setelah memahami, mengaplikasi, direfleksi. Itu artinya kan gagal. 800 kepala sekolah dan pengawas tadi berkomunikasi. Itulah sebabnya komunikasi itu menjadi dimensi profil lulusan. Salah satunya itu. Karena komunikasi itu, siapa yang tahu yang namanya orang hebat ke depan itu harus memahami
kompetensi abad 21. Betul. Yang 4C itu. Betul, betul. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Kalau orang nggak bisa komunikasi itu nggak siapa sih nggak bisa. Jadi bisa mati. Misalnya sampean dijoki ning Amerika, ora iso komunikasi kan kaliren. Nggak bisa. Itu penting. Nah, komunikasi yang sederhana itu. Pertanyaan saya kepada kepala sekolah dan pengawas itu tadi. So simple. Yang disebut dengan lower order thinking skill. Pertanyaan yes or no question. Bukan pertanyaan thought provoking question. Nggak bisa menjawab coba. Terus saya bilang, kalau kepala sekolah dan pengawasnya aja begini, saya yakin muridnya lebih parah. Ya kan? Ya sampai dari kepala sekolah. Sekarang uji coba sekolah sampai guru disuruh murid itu mau ingin jadi apa. Kamu ingin jadi apa besok? Nggak tahu. Tapi kalau di negara di mana siswa itu belajarnya berkesadaran, bermakna, seperti prinsip lagi. Wah, sikap sekali. Karena saya di tengah jalan, kamu bisa jadi apa di Amerika? Hei kid, kamu bisa gitu, polis, pemadam kebakaran. Di sini ditanya mahasiswa, saya ditanya rengas gitu. Masih serius mas. Saya kuliah di sini S1 tuh 3 minggu itu untuk menyadarkan self konsep mereka. Saya tanya, jadi apa kalian semua itu? Jauh tuh padahal nggak tahu. Kalaupun tahu nggak terukur. Sangat abstrak. Saya ingin menjadi muslimah yang membahagiakan orang tua. Ya ampun, ingin begitu aja. Pertanyaan saya benar, kenapa? Kamu kuliah di UN itu mau jadi apa? Ya tidak semua ya. Terus tapi sebagian besar yang bisa menjawab dengan baik itu kira 2,5%. Ya saya tanya yang sebelah, kalau kamu ingin jadi apa? Kalau saya ingin jadi guru daerah terpencil, saya akan menanam tanaman di sekitar rumah sehingga bisa menopang ekonomi supaya honor di daerah terpencil itu tercukupi. Bagus kan? That's good. Tapi hanya satu kelas. Terus sebelahnya, kami ingin jadi apa? Kalau saya ingin jadi istri pengusaha sukses. Terus saya tanya, berapa TOEFL kamu? 300 Pak. Lupakan menjadi istri pengusaha sukses. Pengusaha sukses itu ingin punya istri, TOEFL-nya 700 paling. Nggak ingin menjadi beban perusahaan. Itu pertanyaan lanturnya. Sudah menjawab pertanyaan sampai Bu. Kalau probe. Jadi Pak merasa bahwa berkesadaran itu adalah kunci. Dan sekarang bagaimana Prof melihat, karena kalau tadi kepala sekolah, pengawas, belum ke siswanya lah, ke gurunya saja, sebagian besar guru. Ya karena itu merasa bahwa dia belum bisa membangkitkan kesadaran siswa. Karena dia nggak berkesadaran datangnya. Oke. Mau kemana kita ini? Setelah berkesadaran, mau apa? Bayangan, contohnya anak Singapura. Ya, saya punya teman namanya Sion Ji. Saya teman baik waktu sekolah di Amerika. Dia selalu membawa anak ke Indonesia. Untuk melihat pertanian. Kan di Singapura nggak ada pertanian. Itu saya dilapori, Sianto. Semua all kid are very serious to prepare, katanya. Sudah sibuk mencatat apa yang ingin dilihat, apa yang ditanyakan, apa yang akan didokumentasikan, penuh kesadaran. Sehingga sampai ke sini di lapangan itu dia sudah melakukan mengeksekusi apa yang jadi inspirasi awalnya itu. Bayangkan anak Singapura, saya tanya, hey kid, do you have good time in the field? Katanya, yes we did, katanya. Dia tanya, bayangkan, sangat high order thinking skill. Pertanyaan begini, sir, mengapa? Dia ingin sejak dari sana mencatat, ingin tanya tentang kacang tanah. Dia sering makan kacang tanah tapi tidak tahu seperti apa pohonnya, bagaimana memetiknya, apakah perlu dipanjat, itu sudah ditanam.
Berkesadaran betul. Pertanyaannya luar biasa ya. Mengapa kacang tanah itu bunganya di atas tanah, kok buahnya masuk dalam tanah? Saya kira sampean juga belum tentu bisa jawab itu. Bayangkan itu. Luar biasa. High order thinking skill. Ya. Ya, bayang. Jadi, dan kadang-kadang pendekatan pembelajaran kita itu nggak bermakna tadi. Misalkan matematika. Guru-guru matematika itu, saya tadi juga nggak bisa. Kebetulan ya nggak itu banyak yang bisa. Saya tidak merendahkan semua guru matematika, nggak bisa. Tapi marilah kita berefleksi. Minus kali minus itu apa? Plus loh. Untuk apa dalam kehidupan itu? Apa contohnya minus kali minus plus dalam kehidupan? Nggak pada bisa memberi contoh itu. Wah, gimana ini? Nggak bermakna ini. Makanya saya nggak bisa matematika karena pendekatan pembelajaran itu nggak bermakna, nggak membangkitkan kesadaran. Saya bahkan dulu nggak mengerjakan PR, itu dijejer, sampai nggak dijejer, disuruh berdiri, jejer itu, disuruh berdiri di depan kelas selama mata pelajaran berlangsung. Madep ke tembok ya Pak Mas? Enggak, madep kelas, madep kelas. Wah, jadi anak-anak kan mendelik saya sama saya ya kadang-kadang bersikap pede, kadang-kadang ya ingah-ingih gitu. Karena ditonton orang kira-kira 20-an lah, 25 satu kelas SMP itu. Nah, setelah loncengnya itu kan dari rel ada ditarik sereng, akan lonceng, wah ini sudah usai penderitaannya. Nah, gurunya, hei Sianto, ikut saya berdiri di kelas lain, bayangkan. Sehingga matematika itu saya sudah benci duluan. Karena minus kali minus sama plus, untuk apa misalkan saja bilangan berpangkat tak sebenarnya, yang berpangkat sebenarnya saya nggak tahu. Misalkan 1/4 pangkat minus akar 6 misalnya. Untuk apa itu? Pada matematikus sangat penting. Negara di dunia ini kalau matematikanya baik itu selalu makmur. Karena kemampuan matematis itu berkaitan dengan human capital index. Gitu. Tapi hikmahnya Mas, ya saya positif saja. Setelah dijejer di situ hikmahnya saya jadi pemberani. Waktu masih berani. Nggak suka matematika tapi ya? Ya saya nggak bisa matematika. Sehingga saya ketika kuliah di Amerika, saya harus menempuh advance quantitative method. Saya belajar lagi matematika. Di sana pendekatannya bagus. Statistik itu banyak rumus-rumus ya. Oleh dosen saya diberi buku ini baca Sianto ya. Bukunya judulnya apa? Statistik without tears kita. Jadi statistik tanpa cucuran air mata. Saya baca. Rumus-rumus nggak ada, konseptual. Walaupun saya akhirnya dapat A ya. Karena itu karena kalau ada kesadaran, kemauan itu bisa akhirnya. Terus tadi Prof belum terjawab tadi yang minus kali minus itu apa dalam makna dalam kehidupan? Karena saya belajar ekonomi ya. Sama membenarkan nggak kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan yang diulang-ulang. Itu rumus itu nggak bisa dibantah. Sampai kalau menyalahkan itu sampai berarti nggak paham matematika. Jadi bahwa perkalian itu sama dengan penjumlahan yang diulang-ulang. Dalam ekonomi, saya yang bisa menjelaskan. Orang matematika yang saya temui belum punya alat menjelaskan itu. Karena saya belajar ekonomi. Di ekonomi itu kehidupan keseharian itu kan ya seperti negara. Kita punya budget, ada defisit atau tidak. Kalau keluarga pendapatannya kurang, defisit kan dipenuhi dengan utang. Ya, utang itu artinya minus. Jadi kalau sampean utang kepada A, B, C, D, E, F sampai G, utang saya minus makin banyak. Artinya minus kali minus sama dengan plus itu kalau di ekonomi saya jelaskan seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Itu. Ya gitu harus ada cara. Harus
Sekarang artinya di pendekatan Ya, modern pendekatannya, tadi, ya. makna Ya, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa Ya, diberikan gitu ya? ya dihubungkan dengan kehidupan nyata mereka. Ya. Ya sering misalkan mereka kan sering mendengar misalnya bapak ibunya, "Wah, duitnya habis nih, kurang." Itu artinya dia hidup dalam budget yang minus. Ya hutang aja lah, hutang pada. Hutang ada ini hutang, jadi hutangnya semakin bertambah. Ini artinya minus kali minus sama dengan plus. Prof, saya mencoba lebih jauh dan sekarang coba masuk ke guru. Artinya pendekatan pembelajaran mendalam ini, itu goals-nya kan kalau yang saya baca di referensi naskah akademik adalah mempersiapkan anak-anak yang punya kesiapan ya Prof ya. Ya. Nanti di abad 21 mereka punya kemampuan, bahkan disebut-sebut 100 tahun Indonesia Merdeka itu ada satu generasi yang cukup kuat. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit tentang guru, peran guru. Nah, ini gimana Prof untuk bisa mengakselerasi? Karena kalau saya melihat di kelas-kelas, itu masih banyak guru-guru yang belum punya kemampuan, kesadaran, di mana dia itu harus melakukan pendekatan itu. Ya. Ya memang semuanya harus dibenahi ya. Ya. Mendidik itu nggak bisa balik tangan. Paling nggak satu generasi ya. Jadi orang Indonesia yang nggak sabaran, udah ikuti saja Finlandia. Oh, gampang. Yang tidak gampang itu adalah culture-nya, budayanya itu. Anak-anak di Finlandia itu sudah mandiri, sudah otonom, tahu apa yang harus dipelajari, dari rumah sudah punya cita-cita. Sampai di sekolah bilang, "Pak Guru, saya akan hari ini ingin belajar gitar." Kemarin gripnya ini ditambah apa meningkatkan. Sehingga kalau taksonomi Solo itu di mana dia berada itu tahu, sehingga gurunya meningkatkan. Ya cara mengakselerasi ya guru itu harus paham konsep belajar mendalam itu. Dan harus memahami framework-nya. Dan yang lebih penting lagi, dia harus memiliki mindset yang bertumbuh. Growth mindset. Sehingga saya selalu diminta oleh majelis didasmen ceramah tentang memahamkan growth mindset pada guru-guru Muhammadiyah di seluruh semua provinsi. Tapi untung ada Zoom ya. Jadi sekali bisa 3 provinsinya. Nah itu penting. Karena kalau guru nggak mau berubah, gurunya juga di comfort zone, di zona nyaman, diberi pendekatan mendalam sama saja. Harus berubah, mau transformasi. Yang penting itu. Nah, ketika guru juga sudah bertransformasi, kan dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu ada teknologinya. Gimana supaya anak berkesadaran? Ya, ada. Ya, misalkan saja pertama kali guru melakukan misalkan assessment of learning, misalkan saja. Oh, bukan, of learning terakhir. Ya, assessment as learning. As learning ya. As learning. Misalkan ditanya, kamu sudah tahu apa? Nah, itu. Lalu akan diajari apa? Harus connect. Jangan sampai guru mengajarkan sesuatu yang sebetulnya siswa itu belum punya pengetahuan sama sekali tentang itu. Nah, itu setelah itu dikemas yang menarik bahwa yang dibicarakan itu yang mereka alami keseharian. Kalau menurut filosofinya itu adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ya. Anak ingin bisa mengkonstruksi pengetahuan itu atas dasar pengalaman-pengalaman. Jadi dia mengkonstruksi itu. Itu caranya. Dan setelah tentu saja untuk mengakselerasi guru juga harus memahami pedagogi. Di kerangka pembelajaran itu kan ada upacaranya. Jadi ada menggunakan praktek pedagogi yang baik, menggunakan digital, mau set up lingkungannya, ada mitra pembelajarannya. Itu semua diterapkan sehingga saya yakin anak-anak itu akan belajar dengan lebih baik. Karena dia tidak sekedar menghafal minus kali minus sama dengan plus, tapi
tahu dalam kehidupan nyata. Misalkan saja belajar soal kekurangan air, ya tentu saja guru sebelum masuk itu hari sebelumnya, berapa kebutuhan air kamu di rumah? Setiap orang kalau mandi kira-kira berapa liter? Keluarganya ada berapa? Sehingga setiap hari butuh air berapa? Kalau kekurangan seperti apa? Bisa baca. Nah, itulah yang membuat belajar itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Gembira itu bukan berarti ngajarnya itu pakai joget-joget, pakai lucu-lucu, lagu-lagu gitu. Gembira itu kalau siswanya itu ada aha momen, ada momen dia bisa diberi tantangan tapi bisa menyelesaikan. Oh ini toh, wah aku bisa, misalnya gitu. Jarang kita murid kita itu sejak masuk sampai lulus kuliah itu jutek aja itu. Gak pernah heran pada dirinya. Wah aku ternyata bisa ya. Jarang. Mungkin 2,5%. Itu. Oke Prof. Jadi guru tetap menjadi pemegang kunci Oh jelas. dari proses transformasi ini. Dia kan sebagai aktivator, motivator, kemudian culture builder. Itu penting ya. Nah, apa Prof yang kalau saya coba sekarang karena Prof di UNY juga lembaga pendidikan tenaga pendidikan ya Prof ya, RTK. Apa yang dilakukan karena ini jadi source of human resource-nya guru kan? Ya. Ini apa yang itu transformasi juga dilakukan di sini? Koordinasi itu mahal. Oke. Saya dulu waktu menjabat di kementerian. Ya. Kalau koordinasi itu bisa saya beli yang sebanyak-banyak mungkin. Itu nggak bisa karena menyangkut kultur. Ya, menyangkut culture dan menyangkut eksistensi kelembagaan orang dan sebagainya. Jadi tidak gampang. LPTK ada yang sudah siap, ada yang cuek-cuek aja. Oke. Ya, ada yang siap itu misalnya saya pernah diundang ke LPTK lain untuk berbicara itu artinya mempunyai kesiapan. Ada yang cuek-cuek aja. Kalau yang cuek-cuek itu kasihan lulusannya. Kalau lulus heran-heran dia. Gak ada. Mengajar seperti dulu gak ada. Iya. Oleh karena itu saya kira saya juga termasuk kementerian itu juga menghimbau supaya LPTK itu menjadi garda terdepan untuk mengedukasi siswa itu dengan pembelajaran mendalam, pendekatan belajar mendalam itu, meskipun mahasiswa kita itu ada yang non kependidikan kan, diajari dengan belajar mendalam itu juga bagus. Di Australia itu luar biasa. Terutama merefleksi itu sangat penting sekali. Guru di sana itu harus sering merefleksikan apa yang dilakukan di kelas. Caranya seminggu sekali itu harus diobservasi peer-nya, diobservasi rekan guru. Dan terjadi feedback. Untuk feedback, ya, diberi juga memberi feedback kepada siswa itu sangat penting sekali. Di sini itu kan dosen guru itu kan sibuk ya, jarang memberi feedback. Kalau memberi feedback, apalagi dosen kuno-kuno dulu, misalnya bikin skripsi, marah-marahi. Saya dengar waktu pulang dari Amerika itu, wah Pak dosen ini salah ini, karena saya sudah belajar di Amerika ya. Dia marah-marahi, nulis skripsi kayak gini mau sarjana coret. Ini coba lihat paragraf ini. Lah syaratnya gimana Pak? Pikir sendiri. Pokoknya salah seperti ini. Padahal saya baru pulang. Di wanti-wanti promotor saya, dia nulis buku, yang bukunya juga laris di sini, nama Stephen Yellen itu. Learning System Design di sini bukunya. Suyanto, kalau kamu memberi feedback pulang ke Indonesia ya, lakukan untuk menjawab 3 hal terhadap mahasiswa kamu. What he should have done, what he has done, what he has to do for the next. What should he have done. Itu pertanyaan dalam konstruksi bahasa Inggris sangat dari konstruksinya bahasa Inggris itu sangat efektif. Artinya apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Ya, what he should have done. Misalnya I should have given some money to my wife. Itu artinya saya harusnya memberi tapi tidak memberi.
Ya. Jadi apa yang harus dilakukan nggak dilakukan, itu bicarakan dengan mereka. Ini loh, kamu harus melakukan ini, tapi kamu belum melakukan ini. Lalu kemudian di feedback, what he has done. Apa yang sudah dilakukan? Kamu sudah melakukan ini. Sehingga what should you do for the next? Apa yang harus kamu lakukan yang datang? Kan jelas. Tidak dimarahi, tapi nggak diberi jalan keluar. Tapi untung saya juga menjadi orang, walaupun produk itu juga ya. Tapi saya kan sempat memperbaiki ketika belajar di Amerika. Itu growth mindset kan, Prof. Artinya Prof Yanto kan punya Ya, growth mindset gitu. ya insya Allah. Karena saya juga punya sertifikasi untuk melatih itu ya. Oke, Jadi dari Pak Juan Yoga itu. Juan Yoga yang Jadi ya dari Busan Institute atau apa itu. saya tahu ya. Jadi itu menarik sebenarnya. Ya. Nah, gimana Prof? Saya ingin elaborasi lagi. Guru ini supaya tadi punya growth mindset. LTTK sudah, tips ada beberapa yang juga. Ya. Sekarang yang sudah ada gimana? Ya itulah sebabnya saya di naskah akademik itu kita rekomendasikan harus ada kerja sama yang baik dengan LTTK dan growth mindset. Itu harus menjadi kurikulum di PPG. Sekarang ada bahasan growth mindset itu. Ya. Karena kalau gurunya itu fixed mindset, walaupun mahasiswanya growth mindset, ketularan. Yang fixed mindset menularin yang growth mindset ya, Kang? Semua bisa. Prinsipnya begitu. Tapi lebih mudah menular yang fixed daripada yang growth. Nah, sekarang di lapangan nih Prof ya, guru-guru kan ada yang sudah senior, Ya. ada yang junior, guru-guru milenial ya, Gen Z 25 tahun, 30 tahun itu yang mulai masuk ke sekolah-sekolah. Ini Prof Yanto gimana melihat fenomena generation gap ini di antara mereka, kaitannya dengan konteks transformasi pendidikan di sini? Guru di Indonesia itu telat untuk diberdayakan ya. Undang-undang Sidiknas itu dulu yang memimpin saya, yang bikin draftnya itu tahun 2000-an waktu menterinya Pak Yahya Muhammad. Saya kenal baik karena satu kota ya. Pak Yahya selalu memberi makanan saya ketika beliau banyak makanan di rumah waktu di situ. Ya, setelah dari sini saya diminta untuk memimpin namanya Komite Reformasi Pendidikan. Tugas utamanya mengubah undang-undang pendidikan dari undang-undang nomor 18 gitu ke undang-undang nomor undang-undang Sidiknas sekarang ini. Nah, di situ itu yang penting adalah guru itu benar-benar diberdayakan, levelnya diperbaiki, tapi tidak segera ditindaklanjuti. Harusnya itu setelah undang-undang diundangkan 2003, 10 tahun kemudian itu sudah selesai. Tapi budgetnya itu nggak ada, nggak diprioritaskan. Karena guru itu kalau misalkan tidak profesional, kutukannya itu tidak segera serta-merta. Beda dengan dokter ya. Kalau dokter nggak profesional, untuk orang mati, heboh. Kalau guru mendidik anak yang akhirnya pendendam itu nggak tahu kontribusi siapa ini. Misalkan mahasiswa, kalau mendidik mahasiswa atau siswa menjadi pengecut, siapa ini ya? Sehingga proses continuing professional development guru itu terlambat. Bahkan sampai sekarang kan masih ada. Guru sehingga heboh guru honor macam-macam itu. Padahal sejak undang-undang Sidiknas itu guru itu dianggap sebagai profesi. Itu akibat deklarasinya Presiden SBY. Tapi tidak dilakukan dengan cepat. Malah ngangkati guru honorer aja. Sebagai bangsa sebenarnya prihatin saya itu. Lo profesi kok honorer. Kan tidak ada. Marinir honorer, polisi honorer, Kopassus honorer, enggak ada.
hanya guru aja. Dan yang menyediakan honornya itu rendah. Ada yang honornya ada 150.000, 200, itu 3 bulan sekali diberikan. Terus saya dengan beberapa teman juga masihan iuran untuk membantu honor guru yang Rendah. rendah di komunitas Muhammadiyah ya. Itu Ya. begitulah. Sehingga kita kan tahu bahwa masih ini sedang dikebut untuk berdiri sertifikasi guru itu. Betul. Dulu kan pernah ada 600.000 guru. Sebetulnya itu ilegal. Ya. Menurut undang-undang Sidiknas ilegal. Karena dia belum punya ijazah S1 atau diploma 4 ya. Dan belum sertifikasi. Bayangkan. Dan sebetulnya pendidikan kita itu diajar guru yang ilegal. Tapi karena jumlahnya banyak ya legal aja lah gitu. As a system, edukasi pendidikan kita itu masih belum sempurna, Prof ya. Iya. Gimana Prof melihat itu? Ya, saya kira banyak kendalanya. Ya. Di samping dari sisi budget itu walaupun 20% itu postur budgetnya agak jelas. Ya. Yang balik ke Kementerian Hanya Pendidikan yang 65%. 65%. Oh, bahkan kurang 35 saya kira. Ya, yang 60% itu ke daerah untuk transfer daerah itu. Ya. Jadi nggak jelas. Karena pendanaannya itu tidak optimal. Di mana-mana saya main ke sekolah yang baik-baik yang swasta itu. Di Indonesia itu sekolah yang paling baik swasta, Mas. Ya. Tapi yang paling jelek juga swasta. Oke. Ya. Ya. Jadi negeri yang di middle. Nah, negeri itu di tengah-tengah ngurusi orang yang average dan agak baik sedikit gitu. Ya ada, tapi sekolah swasta itu yang top, top itu ada ya. Yang SPP-nya itu lebih mahal daripada S3 di sini ada. Ya, betul. Ada. Ya, artinya bahwa ke depan itu guru harus diberdayakan, sistemnya harus dibenahi sesuai dengan undang-undang. Ya, saya enggak. Apakah tidak sesuai? Saya tidak bisa membahas di sini ya. Sesuai dan tidak. Ya. Tapi Prof Yanto optimis bahwa sistem yang ada akan membuat transformasi pendidikan. Atau sistem dibenahi itu akan membuat transformasi yang akan berhasil. Saya kira kita punya kesadaran kolektif untuk ke situ. Saya kira. Ya. Saya ingin tahu nih dari sisi transformasi pendidikan, dan karena guru melihat karena guru adalah salah satu faktor paling kunci apapun pendekatan yang dilakukan, kurikulum yang berlaku, guru itu menjadi sesuatu yang paling kunci. Nah, Prof merasa optimis dengan sistem yang sekarang berjalan, yang sedang diupayakan terus-menerus oleh kementerian, siapapun orang-orang termasuk Prof di Dewan Pendidikan Nasional ini, itu cukup optimis bahwa apa yang dicita-citakan itu akan bisa sampai pada tujuannya. Ya, kita harus optimis ya. Kalau menangani pendidikan nggak optimis, itu saya kira kita sudah tidak sesuai dengan kitoh pendidikannya. Oleh karena itu tetap optimis. Tetapi bahwa guru harus dijadikan prioritas untuk mendapatkan capacity building itu yes, that's right. Karena ada buku ya, ditulis John Goodlett. Kalau nggak keliru, iya John Goodlett. John Goodlett itu ketua asosiasi kepala sekolah di Amerika. Jadi dia menulis buku Looking Behind Classroom Doors gitu. Ya, menarik. Judulnya ngintip-ngintip gitu lah. Itu kesempatannya guru untuk menjadikan apa saja kepada siswa itu pada guru. Jadi begitu pintu ditutup rapat guru. Jadi instruction leadership guru yang menentukan siswa itu mau jadi apa, yang menentukan menanamkan culture
kepada siswa, karakter, kecerdasan, apa saja guru itu. Karena guru yang baik itu bisa mengemas kurikulum yang amburadul menjadi program pembelajaran yang baik. Tapi guru yang tidak baik, kurikulum yang baik pun malah nggak bisa menjadi program pembelajaran yang baik. Itu saya kira guru. Sehingga sangat penting guru itu. Ya. Dalam proses pendidikan. Oleh karena itu di Singapura guru itu selalu punya hak ya bukan kewajiban. 100 jam untuk mendapatkan semacam upskilling profesi dia, kemudian meningkatkan apa saja yang dia mau, kemampuan dia. 100 jam Per tahun ya, Prof? ya per tahun. Ya. Jadi itu hak. Kalau nggak dipenuhi bisa menuntut. Kalau di sini kan memang jumlahnya banyak, anggarannya belum memadai. Guru kita ada 3 juta ya. Jadi 3 juta itu tuh. melatih itu luar biasa. Dan latihan itu yang bagi guru yang penting adalah harus berdasarkan ini ya, need assessment. Jangan sampai melatih guru kurikulumnya sama saja untuk semua guru. Jadi menggunakan filosofi kaos kaki. Ya, one size fit for all. Jadi, kaos kaki sampai itu ukurannya sama bisa dipakai oleh semua orang. Jadi harus tahu kebutuhannya apa guru. Nah, itu sebetulnya yang tahu itu adalah MGMP, KKG atau yang komunitas-komunitas guru. Komunitas ya. Saling belajar bersama itu sangat penting. Betul. Walaupun sudah tidak diberdayakan ya, sekarang diberdayakan lagi. Ya. Prof, saya melihat bahwa ini banyak orang yang kemudian yang dilihat bukan capacity building proses gitu ya, atau hak yang ditawarkan, tapi lebih pada isu yang berkembang atau yang ditiupkan lebih pada isu kesejahteraan guru. Lah kami mau dapat segini, gimana kami mau ngajar ini kalau kemudian kami dapatnya cuma segini? Prof lihat seperti Iya, ya memang manusia itu kan sudah tahu takdirnya adalah makhluk insentif. Orang di dunia ini kalau nggak ada insentifnya nggak mau bergerak apa-apa. Allah saja menyuruh umatnya supaya beribadah itu diberi insentif banyak sekali. Misalnya saja kalau sampean subuh mau ke masjid berjamaah, diberi insentif sampai itu ibarat melakukan sholat sunnah semalam suntuk, bayangkan. Itu insentif. Itu memang penting. Ya, tapi memang kita masih berjuang untuk itu ya. Walaupun diperbaiki, tapi dibandingkan dengan profesi-profesi lain dan di luar negeri, kita masih harus berjuang untuk mensejahterakan guru itu. Di Australia ini sudah mulai demo lagi. Kata teman saya itu, ya itu mulai demo ingin meningkatkan kesejahteraan lagi. Karena tugasnya sangat profesional. Ya, profesional. Tagihannya jelas di guru-guru di Australia sini, di sana itu jelas sekali. Murid bisa apa, siapa yang kau tahu. Kalau di sini memang tidak semuanya jelas tagihan. Jadi tagihan apa yang dilakukan guru atau dosen itu. Nah, sehingga kalau dibandingkan di Australia itu 1 tahun rata-rata range gajinya itu 80 juta sampai 120 juta. Dan guru di sana, di negara yang sudah maju, itu rata-rata guru itu bisa piknik waktu libur ke negara lain. Ya, misal ke sini. Di sini nggak ada saya kira ya. Dosen aja kalau saya ke Australia itu nggak ada yang saya biaya sendiri itu. Ya, karena dikirim pemerintah. Sehingga sampai sana pun saya ini sampai sekarang saya belum pernah Mas tidur di hotel karena langsung tidur di hotel gitu. Suruh kerja dulu baru tidur di hotel. Ya, kerja ya, setelah itu baru tidur. Bagi Prof, sebagai penutup, saya ingin mungkin Prof ada pesan-pesan pada generasi Z atau generasi Alpha dalam hal pendidikan. Ya, monggo Prof. Ya, kalau generasi muda sekarang ini ya perhatikan tren dunia. Ya, jangan sampai hidup lepas dari tren budaya dunia. Nah, sekarang artificial intelligence itu kan menjadi menguasai. Walaupun orang masih berdebat
Apakah artificial intelligence menggantikan semua pekerjaan? Itu debatable. Ya. Tapi yang tidak debatable adalah orang yang hidup dengan artificial intelligence pasti bisa menggusur orang yang hidup tanpa artificial intelligence untuk zaman sekarang. Oleh karena itu saya kira para generasi muda itu harus tetap belajar dengan zamannya. Jangan sampai lepas dari pelajaran zaman itu. Saya kira itu yang penting saya kira. Oke. Terima kasih Prof. Yanto atas obrolan kita yang luar biasa. Semoga menginspirasi di Hari Pendidikan ini, meskipun kita masih cukup banyak PR Ya, untuk urusan pendidikan nasional, tetapi semoga apa yang Prof tadi sudah sampaikan bisa paling tidak menjadi satu secercah inspirasi ya, untuk oke. bangsa ini menjadi Ya. lebih maju lagi. Ya, terima kasih sampean datang ke sini ngajak berdiskusi sehingga memacu bahwa orang tua harus tetap berpikir. Sama-sama Ya. Prof. Baik teman-teman sekalian, inilah tadi obrolan saya dengan Profesor Suyanto, Guru Besar Emeritus dari Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga menginspirasi dan sampai ketemu di kesempatan episode selanjutnya.